adalah obat yang bekerja dengan cara meniru atau mengubah efek asetilkolin. Obat ini biasanya digunakan untuk berbagai kondisi. Ada dua cara kerja atau dibagi menjadi dua golongan, yaitu obat yang bekerja secara langsung dan secara tidak langsung. Apa itu obat yang bekerja secara langsung? Parasim Parasimpatomimetik langsung adalah obat yang meniru sistem kerja saraf parasimpatis. Dan yang A ada kolinester. Itu termasuk betanekol, karbakol, metakolin. Dia masuk dalam muskarinik dan nikotinik. B. Muskarinik alkaloid atau sintetik. Pilkarpin digunakan secara klinik sebagai agen sialok dan miotik glukoma. Miotik adalah obat tetes mata atau salep yang menyebabkan pupil mata mengkerut. Obat ini digunakan untuk mengobati presfobia. Apa itu glaukoma? Itu penyakit yang merusak saraf optik mata dan dapat menyebabkan kebutaan. Contoh obatnya Labelin, Arekolin. Parasimpatomimetik narkotik. Terdapat di ganglia otonom, adrenal medula, dan SSP disebut reseptor nikotinik neuronal. Reseptor nikotinik yang terdapat di sambung saraf otot disebut reseptor nikotinik otot. Obat-obatan yang mengandung nikotin bekerja dengan cara melepaskan nikotin ke dalam aliran darah. Ini obat-obatannya pilokarpin, karbakol, metakolin, neostigmin, piridostigmin. Dan selanjutnya itu obat yang bekerja secara tidak langsung. Apa itu obat yang bekerja secara tidak langsung? Obat ini bekerja dengan cara menghambat kolinesterase sehingga meningkatkan konsentrasi asetilkolin endogen sekitar. Inhibitor kolinesterase kerja pendek atau endrofonium, obat yang menghambat enzim asetilkolinase dalam waktu yang relatif singkat. Obat ini meningkatkan kadar asetilkolin di sinapsis neuromuskular yang membantu meningkatkan transmisi impuls saraf ke otot. Biasa digunakan untuk memperbaiki kelemahan otot, terutama dalam kondisi seperti miastenia gravis. Apa itu endrofonium? Fonium itu inhibitor kolinesterase yang digunakan dalam pengobatan akut miastenia gravis dengan durasi kerja pendek. Penggunaan klinis enterofenium yaitu yang pertama ada diagnosis miastenia gravis. Itu biasanya digunakan dalam tes diagnostik untuk mengindikasi miastenia gravis. Terus yang kedua ada pengobatan krisis miastenik. Itu biasanya membantu meningkatkan fungsi otot pada pasien dengan kelemahan otot akut akibat miastenia gravis. Ada juga inhibitor kolinesterase intermediate. Apa itu? Senyawa yang menghambat aktivitas enzim kolinesterase yang berfungsi untuk memecahkan neurotransmitter asetilin. Penghambatan enzim ini dapat menyebabkan peningkatan kadar asetilkolin yang berpotensi mempengaruhi fungsi sistem. Mekanisme kerjanya yang pertama ada inhibisi enzim. Itu biasanya inhibitor kolinesterase berikatan dengan enzim kolinesterase ya, mencegah dari memecah asetilkolin. Terus yang kedua ada peningkatan asetilkolin. Itu biasanya dengan kolinesterase terhambat. Asetilkolin tetap berada di sinaps lebih lama memperpanjang efeknya. Penggunaan klinisnya itu penyakit Alzheimer, miastenia gravis. Inhibitor kolinesterase kerja panjang. Itu ekotopiate bekerja pada mata. Obat ini digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata. Malatoin adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh serangga seperti nyamuk, lalat, dan belalang. Melatonin ini termasuk insektisida organofosfat. Efek farmakologi dan penggunaan klinis parasintapometik pada beberapa organ. Yang pertama pada organ mata.
Pada mata, parasimptomimetik memiliki efek farmakologis dan penggunaan klinis. Yang pertama, efek farmakologinya pada mata itu ada miosis, penyempitan pupil, terus yang kedua ada penurunan tekanan intraokular, TIO, dan yang ketiga akomodasi. Penggunaan klinisnya itu yang pertama glaukoma sudut terbuka, terus yang kedua glaukoma sudut tertutup akut, dan yang ketiga pemeriksaan oftalmologi tertentu, dan yang terakhir sindrom mata kering. Contoh obatnya itu pilokarpin. Agonis muskarinik langsung yang paling sering digunakan pada mata. Ada juga karbakol, agonis muskarinik dan nikotinik langsung digunakan pada pengobatan glaukoma. Terus pada organ kardiovaskular, sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri pada jantung, memberikan dan mengalirkan sirkulasi oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Obat parasimpatomimetik dapat menyebabkan baradikardia dan hipotensi pada sistem dengan penyakit kardiovaskular. Efek farmakologi pada kardiovaskular itu mengurangi resistensi pembuluh darah perifer, dapat menyebabkan bradikardia dan hipotensi, dapat membahayakan aliran darah koroner. Obat parasimptomatik digunakan untuk mengobati kondisi seperti glaukoma, miastenia gravis, penyakit Alzheimer, keracunan organofosfat. Dan yang ketiga ada organ pada saluran pencernaan, mekanisme kerja saluran cerna atau MK, sistem mulasi saraf parasimpatis meningkatkan aktivitas pencernaan melalui terus yang pertama ada peningkatan sekresi cairan pencernaan, meningkatkan sekresi di lambung, pankreas dan usus kecil. Terus yang kedua aktivitas motorik usus, mempercepat proses pencernaan dan penyerapan makanan. Stimulasi kelenjar pencernaan secara vagus meningkatkan produksi enzim dan cairan pencernaan. Itu yang pertama kelenjar ludah itu menghasilkan vitalin untuk pencernaan karbohidrat, lambung menghasilkan HCl dan pepsin untuk memecahkan protein, pankreas mengeluarkan amilase, lipase dan protase, usus kecil menghasilkan enzim tambahan untuk memecah nutrisi kompleks. Penggunaan klinis pada gangguan saluran cerna itu atonia atau paralisis lambung dan usus besar bisa operasi atau ini obatnya itu esterpolin, betanokol 10 sampai 25 miligram. Digunakan 3 sampai 4 kali per hari diminum. Sindrom mulut kering. Obatnya Ceftriaxone. Terus yang keempat ada saluran genitourinary. Parasimptomatik digunakan pada saluran genitourinary untuk meningkatkan kontraksi otot polos kandung kemih, terutama pada kondisi seperti ini. Yang pertama itu retensi urin. Obat ini seperti betanokol membantu mengatasi kesulitan mengosongkan kandung kemih. Terus yang kedua penyakit neurogenetik kandung kemih membantu pasien dengan gangguan neurologis, misalnya stroke atau multiple untuk mengosongkan kandung kemih. Terus yang ketiga ada gangguan metabolitis saluran kemih, memfasilitasi aliran urin pada kasus obstruksi ringan. Efek farmakologi pada saluran ini, yang pertama diuretik, meningkatkan produksi urin, terus yang kedua antibiotik, mengobati infeksi saluran kemih, yang ketiga ada alpha blocker, menghindarkan otot prostat untuk BPH, terus yang keempat antimuskarinik, mengurangi kontraksi kandung kemih untuk OAB. 5. Alpha reduce inhibitor, mengurangi ukuran prostat pada BPH. Dan yang kelima ada pada sistem pernafasan, efek farmakologinya itu kontraksi otot, polos bronkus, stimulasi sekresi mukosa, efek negatif pada penderita asma, peningkatan tonus bronkial dan sekresi lendir. Penggunaan klinisnya itu terbatas pada terapi tertentu, pilokarpin atau agonis muskarinik lainnya. Efek samping yang dihindari itu pada kondisi seperti asma atau penyakit paru obstruktif kronis. Pemberian parasimptomatik biasanya dihindari dan sebaliknya diberikan antagonis muskarinik untuk melawan efek ini. Dengan catatan penggunaan parasimptomatik dalam sistem pernapasan harus dipantau ketat karena memicu bronkoasma
berat pada individu dengan gangguan pernapasan. Dan yang keenam ada kelenjar sekretorik adalah kelenjar yang berfungsi menghasilkan dan mengeluarkan zat tertentu seperti enzim, hormon, atau cairan lainnya. Selain kelenjar yang umum dikenal sebagai kelenjar ludah, kelenjar keringat, atau kelenjar hormon, terdapat berbagai jenis sekretorit lain yang dapat dibedakan berdasarkan lokasi dan fungsi. Itu efek farmakologinya, simulasi kelenjar saliva, kelenjar keringat, kelenjar lakrima, kelenjar bronkial, kelenjar pencernaan. Obat-obatnya ada pilokarpin, cafemeline, betaneko, metakolin. Dan yang terakhir pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SSP merupakan bagian dari sistem saraf yang juga terdiri dari sistem saraf pi. Efek nikotinnya itu peningkatan pelepasan neurotransmitter, dosis rendah hingga sedang, meningkatkan kewaspadaan, konsentrasi, dan euforia. Kalau dosis tinggi itu tremor, kejang, gangguan pernapasan, hingga koma. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata yang salah dalam penyampaian ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pula notif itu. Coba kok. Bagi dia itu apa deh? Sop apa deh?